Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Yang pertama ada sejarah berdirinya FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, aktivis muslim dan disaksikan oleh ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di setiap aspek kehidupan. Adapun yang melatar belakangi pendirian FPI yaitu adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Selanjutnya ada kontroversi terjang FPI. 2003 ada kontroversi kasus sweeping tempat maksiat. Kasus ini bermula ketika sweeping FPI di tempat hiburan malam. Habib Rizik menuding ada pejabat yang melindungi para pengusaha tempat hiburan malam ini. Dan imbasnya, Habib Rizik harus mendekam di penjara setelah dijerat dengan pasal 154 dan 160 KUHP. Di tahun 2005 juga bersengketa dengan Gus Dur. Gus Dur yang pada saat itu menjadi pembela Ahmadiyah yang menjadi bulan-bulanan FPI. Di tahun 2008, FPI bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKBB, dan Habib Rizik kembali menjadi tersangka kasus ini. Majelis Hakim memvonis Habib Rizik dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Habib Rizik terbukti bersalah telah melakukan perbuatan penghasutan. Di tahun 2014 juga FPI bersengketa sengit dengan Ahok yang pada saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Posisi FPI yang berseberangan dengan pemerintah. Alasan posisi FPI berseberangan dengan pemerintah adalah menurut pengamat politik Ubedillah Badrun karena FPI sesungguhnya sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik dan mengingatkan. Dalam terminologi agama disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Peran ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi agar demokrasi sehat. Momen kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi dan kegaduhan yang ditimbulkan. Pada tanggal 10 November 2020, setelah 3,5 tahun bermukim di Arab Saudi, Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab, akhirnya kembali ke tanah air. Beberapa kegaduhan yang ditimbulkan adalah yang pertama, akses jalan ke Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total. Yang kedua, disambut oleh lautan massa pendukung. Ribuan pendukung Rizik Syihab memadati Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta maupun akses jalan menuju bandara. Sebagian massa juga sudah menunggu di daerah kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat. Tak hanya ribuan, FPI bahkan mengklaim jutaan pengikut FPI hadir dalam penjemputan kepulangan Rizik. Yang ketiga, ada penumpang jalan kaki, maskapai reschedule jadwal penerbangan. Kemacetan menuju bandara yang terjadi akibat kepadatan massa simpatisan Rizik memaksa calon penumpang turun dari kendaraannya. Banyak di antara penumpang yang memutuskan untuk berjalan kaki atau mengganti kendaraan mereka dengan motor. Padatan massa juga berdampak pada pembatalan keberangkatan pesawat. Beberapa maskapai memberlakukan pembebasan biaya reschedule ataupun refund tiket bagi penumpang yang terdampak lumpuhnya tol menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang keempat ada klaster COVID-19. Kepadatan massa simpatisan Rizik membuat banyak pihak khawatir akan munculnya klaster COVID-19. Tampak melalui video maupun foto yang tersebar di media massa ataupun media sosial, protokol kesehatan tidak dijalankan dengan disiplin. Selain tidak bisa menjaga jarak, banyak simpatisan yang tidak memakai masker. Selanjutnya ada peristiwa kilometer 50 FPI versus polisi. Jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 50, menjadi saksi bentrok antara aparat polisi dan Laskar Pembela Islam FPI pada Senin 7 Desember 2020 dini hari. Dalam bentrokan tersebut, 6 orang Laskar FPI meninggal dunia usai ditembak aparat kepolisian. Kepolisian maupun FPI sama-sama mengklaim sebagai pihak yang diserang terlebih dahulu. Selanjutnya ada keputusan pemerintah membubarkan FPI. Pemerintah resmi membubarkan FPI pada tanggal 30 Desember 2020. Hal ini termuat dalam keputusan bersama 6 menteri atau kepala lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pemerintah menyebut FPI sebagai organisasi kemasyarakatan secara de jure telah bubar. Namun pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pemerintah akan menindak dan melarang kegiatan yang menggunakan simbol dan atribut FPI. Apabila terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI. Selanjutnya ada pro kontra pembubaran ormas dan kaitannya dengan demokrasi.
terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan akan mengubah beberapa pasal tentang prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam UU Ormas yang berlaku saat ini. Sebab dalam regulasi tersebut, pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas yang dianggap dan bertentangan dengan Pancasila. Menurut pakar hukum tata negara, Yusril, hal ini akan menyebabkan kemunduran demokrasi karena membuka peluang bagi kesewenang-wenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.